Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opeku. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Di sini saya diberikan tugas dari salah satu dosen mata kuliah Statistik Pendidikan. Tugas yang pertama, jelaskan perbedaan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai perbedaan populasi yang sifatnya sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Tugas yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif dan asosiatif berserta contoh dan rumusan masalahnya. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya itu misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah jamu mereka yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Maka peneliti tersebut kemudian menyusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Apakah jamu mereka yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya? Di dalam penelitian tersebut, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu jamu mereka yang dijual di pasaran. Maka oleh karena itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hipotesis deskriptif. Selanjutnya, ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti tersebut sesuai dengan konsep teori yang digunakannya, yaitu H0 dan H1. H0-nya itu jamu yang dijual di pasaran tersebut mengandung bahan kimia berbahaya. H1-nya jamu yang dijual di pasaran tersebut tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Contohnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan antara tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung. Apakah keduanya mempunyai tingkat kematian yang sama atau berbeda? Maka selanjutnya dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel yang bersifat jamak. Pada variabel yang pertama digunakan untuk menilai tingkat kematian akibat virus corona dan yang kedua adalah tingkat kematian akibat virus flu burung. Maka oleh karena itu dalam permasalahan tersebut hipotesis yang digunakan ialah hipotesis komparatif atau perbandingan, serta di dalamnya mengandung sebab di dalamnya bersin tentang perbandingan antara dua variabel, yaitu tingkat kematian akibat virus corona dan tingkat kematian akibat virus flu burung. Maka selanjutnya peneliti tersebut melakukan konsep teori sesuai dengan keilmuannya, yaitu H0 dan H1. H0-nya itu tingkat kematian akibat virus corona, H0 dan H1. H0-nya itu tingkat kematian akibat virus corona tidak berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung. H1-nya itu tingkat kematian akibat virus corona berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung. Selanjutnya, hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Contohnya ada seorang peneliti yang akan meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita. Sehingga peneliti tersebut akan membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah tingkat keparahan akibat virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita? Maka dalam rumusan masalah tersebut variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel jamak. Pada variabel yang pertama adalah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona, sedangkan variabel yang kedua adalah jenis kelamin penderita.
Maka oleh karena itu, dalam menjawab permasalahan tersebut, hipotesis penelitian yang digunakan adalah hipotesis asosiatif sebab di dalamnya mengandung makna untuk menilai adanya hubungan antara dua variabel penelitian. Maka langkah selanjutnya penelitian tersebut melakukan konsep teori yang digunakan, yaitu H0 dan H1. H0-nya itu tingkat keparahan akibat infeksi virus corona tidak berhubungan dengan jenis kelamin penderita. H1-nya itu tingkat keparahan akibat virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita. Maka selanjutnya peneliti tersebut melakukan konsep teori yang digunakannya. Konsepnya itu H0 dan H1. H0-nya itu tingkat keparahan akibat infeksi virus corona tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita. H1-nya itu tingkat keparahan akibat infeksi virus corona dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.